Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini, mata kuliah analisa perancangan sistem pada pertemuan kedua, kita akan membahas mengenai perencanaan sistem. Nah, sebelum kita lanjut mengenai materi tersebut, Ibu akan flashback lagi materi minggu lalu ya, yang ada hubungannya dengan perencanaan sistem. Nah, nanti kalian bisa dibaca juga modulnya yang sudah Ibu share di Google Classroom, itu bagian bab 2 mengenai perencanaan sistem ya, kalau nggak salah ada di halaman 19. Nah, jadi kemarin kan kita udah bahas mengenai pengembangan sistem informasi ya. Kenapa diperlukan pengembangan sistem informasi? Nah, mungkin ada yang masih ingat di sini. Nah, kenapa kita memerlukan pengembangan sistem informasi? Karena biasanya ada permasalahan pada sistem yang lama. Nah, maka diperlukan pengembangan sistem informasi. Nah, pengembangan sistem informasi itu sendiri bisa berupa upgrade sistem dari sistem yang lama menjadi sistem yang baru, diperbaiki atau diganti, di-upgrade dengan yang baru, atau adanya penambahan modul ya. Penambahan modul sesuai dengan permintaan si user ya. Karena biasanya sistem yang sudah berjalan itu nanti biasanya akan terlihat ya setelah 5 tahun mendatang akan terlihat sistem tersebut apakah masih bisa digunakan atau tidak. Nah, nanti apabila ada bugs atau ada error, nah itu maka diperlukan adanya pengembangan dari sistem informasi tersebut untuk di-upgrade menjadi lebih baik ya. Atau bisa juga karena mengikuti perkembangan zaman, mungkin ada teknologi yang baru, maka sistem tersebut harus di-upgrade. Nah, seperti itu. Untuk pengembangan sistem informasi itu sendiri, kemarin kan tujuannya dilakukan untuk mendukung kegiatan bisnis di dalam organisasi atau perusahaan ya. Nah, untuk tahapannya, ada yang masih ingat tahapannya apa saja untuk pengembangan sistem informasi? Yaitu ada 4 tahap ya, ada tahapan inisialisasi atau initiation, ada tahapan analisis, ada tahapan desain, dan tahapan implementation ya, kemarin seperti itu. Nah, tahapan pengembangan sistem informasi ini disebut juga dengan System Development Life Cycle atau SDLC. Nah, jadi System Development Life Cycle itu adalah tahapan dari pengembangan sistem informasi. Nah, tahapan pertama yang dilakukan adalah tahapan initiation ya di dalam SDLC atau inisialisasi atau sistem initiation. Nah, tahapan sistem initiation ini atau inisialisasi ini adalah tahapan perencanaan sistem. Nah, jadi kita sekarang akan belajar mengenai tahapan pertama yang ada di dalam SDLC ya, yang ada di dalam System Development Life Cycle, yaitu adalah tahapan sistem initiation atau perencanaan awal untuk sebuah proyek, yaitu perencanaan sistem. Ya, termasuk tahap feasibility kemarin itu masuknya ke tahap perencanaan sistem. Nah, nanti yang akan kita pelajari itu adalah mengenai apa itu definisi dari perencanaan sistem, perlunya perencanaan sistem, lalu nanti prosesnya itu seperti apa sih perencanaan sistem ini, dan yang terakhir adalah pemodelan proyek ya dari perencanaan sistem yang sudah dibuat. Nah, kita masuk ke poin pertama yaitu mengenai definisi dari perencanaan sistem. Nah, definisi dari perencanaan sistem atau biasa yang disebut juga dengan feasibility. Nah, kemarin kan kita sudah buat penjadwalan ya, penjadwalan untuk tahap pengembangan sistem informasi itu kan paling awal itu ada tahap feasibility. Nah, tahap feasibility atau studi kelayakan ini merupakan masuk ke dalam tahap perencanaan sistem atau tahap awal ya.
tahap perencanaan awal, tahap inisialisasi. Nah, ini adalah tahap yang paling pertama yang harus dilakukan ya oleh si developer sebelum dia mulai melakukan pengembangan sistem informasi. Jadi, di dalam tahap ini, perencanaan sistem ada beberapa hal yang sebaiknya harus dilakukan pada tahap ini. Apa saja sih yang harus dilakukan? Yang pertama adalah misalkan kita berbicara di sini sebagai pengembang sistem informasinya ya, kita sebagai pengembangnya. Maka tahap yang pertama dilakukan adalah yaitu mendefinisikan proyek tersebut. Kita harus mendefinisikan proyek tersebut itu nanti akan digunakan untuk apa tujuannya. Lalu memodelkan proyeknya. Nah, nanti memodelkan proyeknya kita bisa menggunakan ada yang namanya WBS ya, dengan Word Breakdown Structure. Nanti akan Ibu bahas di slide yang selanjutnya. Lalu kita juga harus membuat perkiraan anggarannya. Nah, kira-kira perkiraan anggarannya ini kita harus buat dari awal, harus kita rencanakan dari awal. Kira-kira nanti akan habis dana berapa? Penjadwalan proyek, nah ini penting sekali dilakukan di tahap awal ya. Kita harus buat penjadwalannya, kita buat Gantt chart-nya ya. Penjadwalannya seperti kemarin yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya, yaitu kita buat tahap feasibility, terus analisis nanti akan dilakukan selama berapa bulan, pada bulan apa. Nah, kita harus buat targetnya nanti kira-kira proyek ini akan kita buat dalam jangka waktu berapa bulan. Lalu kita juga harus menyeimbangkan rencana proyeknya dan menyetujui rencana proyek tersebut. Nah, itu adalah beberapa hal yang nanti sebaiknya dilakukan pada tahap ini, yaitu di tahap perencanaan sistem atau feasibility. Nah, tujuan perencanaan sistem untuk apa? Yaitu untuk kita masuk ke tujuan perencanaan sistem ya, untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan. Yang pertama adalah sistem informasi apa nanti yang akan dikembangkan. Nah, jadi kita harus ada tujuannya di dalam merencanakan sistem ini. Tahap awal dari pengembangan sistem informasi ya. Nanti sistem informasi apa yang akan dikembangkan nanti ke depannya, nanti akan dikembangkan seperti apa. Lalu sasaran yang ingin dicapainya bagaimana. Dan jangka waktu pelaksanaannya akan dikerjakan selama berapa lama kira-kira untuk pengembangan sistem informasi tersebut. Dan juga yang pasti dan yang harus dilakukan adalah kita harus bisa mempertimbangkan dana yang tersedia. Jadi harus disesuaikan dengan budget yang tersedia ya. Jangan sampai pengembangan rencanaan sistem yang sudah kita buat ini jadwalnya ternyata tidak sesuai dengan jadwal. Misalkan kita buat dalam jangka waktu 6 bulan harus selesai, ternyata harus molor lebih dari 6 bulan. Nah, berarti dananya juga otomatis akan lebih besar. Nah, siapa yang akan melaksanakan yang terakhir? Siapa yang akan mengerjakannya? Kita harus susun orang-orangnya dan timnya yang masuk ke dalam tim pengembang sistem informasi. Kira-kira orang-orangnya akan mengerjakan ini siapa saja, nanti yang bagian perencanaan sistem siapa, yang bagian desain dan implementasi siapa, yang bagian terakhir pengujian SQA-nya siapa. Nah, lalu kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu perlunya perencanaan sistem ya. Nah, mengapa kita perlu perencanaan sistem? Nah, yang pasti karena perencanaan sistem ini kan merupakan suatu aktivitas yang harus dilaksanakan sebelum dikembangkannya sebuah sistem. Nah, tadi kan kalau pengembangan sistem informasi itu kan tahapannya adalah SDLC ya, System Development Life Cycle. Nah, tahap pertamanya adalah tahap inisialisasi atau initiation, yaitu tahap perencanaan sistem. Nah, jadi memang sebelum memulai yang lain, tahapan ini perencanaan sistem memang harus dilaksanakan sebelum dikembangkannya sebuah sistem. Jadi ini merupakan memang tahapan paling awal yang harus dikerjakan. Nah, selanjutnya, mengapa perlu perencanaan sistem? Nah, perencanaan sistem perlu dilakukan agar pembangunan atau pengembangan sistem sesuai dengan blueprint yang ada ya, sesuai dengan blueprint yang ada.
Blueprint itu maksudnya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan ya, yang sudah tercetak dalam blueprint itu harus sesuai ya. Nah, jangan sampai keluar dari blueprintnya. Dan juga yang sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi tersebut. Nah, siapa nih orang yang merencanakan sistem? Nah, yang pertama adalah kebijakan untuk mengembangkan sistem informasi ini nanti akan dilakukan oleh manajemen puncak ya, yaitu pihak eksekutif. Nah, maksudnya manajemen tingkat atas ya, manajemen puncak. Nah, karena manajemen menginginkan untuk meraih kesempatan yang ada yang tidak dapat diraih oleh sistem yang lama, atau karena sistem yang lama masih mempunyai kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki ya, misalnya meningkatkan produktivitasnya, efektivitasnya, dan pelayanannya. Jadi kebijakannya ini nanti akan dilakukan oleh si manajemen puncak atau manajemen tingkat atas, yaitu tingkat eksekutif. Nanti dia yang akan merencanakan sistem tersebut dan yang akan memutuskannya. Nah, manajemen puncak ini atau manajemen tingkat atas, si eksekutif, dia juga sangat berperan di dalam perencanaan sistem. Nah, karena mereka berperan sebagai para pengambilan keputusan. Nah, yang selanjutnya, manajemen puncak itu siapa saja sih orang-orangnya? Nah, orang-orangnya itu adalah terdiri dari steering committee, SC, Chief Information Officer, CIO, Chief Executive Officer, CEO, ada Chief Financial Officer, CFO, dan eksekutif senior dari perwakilan kelompok user yang lain. Nah, itu manajemen puncak orang-orangnya ini ya. Jadi nanti komite ini akan menghubungkan tujuan bisnis dan sistem informasi untuk mencapai tujuannya. Itu tadi adalah yang merencanakan sistem. Lalu yang merencanakan sistem tadi kan si manajemen tingkat atas atau manajemen puncak eksekutif, nanti mereka yang berperan sebagai para pengambil keputusan. Nah, apa saja karakteristik kebutuhan dari para pengambil keputusan? Nah, yang pertama karakteristiknya yaitu si manajemen tingkat atas ya atau manajemen puncak tadi si eksekutif. Nah, nanti dia akan mengambil kebijakan. Prioritas utama eksekutif adalah ROI ya, yaitu return on investment. Jadi supaya proyeknya bisa disetujui, maka kita harus mampu meyakinkan mereka bahwa proyek tersebut dapat meningkatkan ROI, bahwa proyek yang akan kita bangun nanti dapat meningkatkan ROI. ROI itu return on investment, atau ROI bisa juga diartikan sebagai rasio laba bersih terhadap biaya. Nah, ada rumusnya nih untuk menghitung ROI ya, yaitu total penjualan dikurang investasi dibagi investasi dikali 100%. Misalnya ya. Misalnya ada investasi sebesar 10 juta. Nah, investasi sebesar 10 juta, terus menghasilkan penjualan sebesar 15 juta. Berarti kan dari sini udah kelihatan ya labanya itu atau keuntungannya 5 juta ya. Dari 15 juta dikurang 10 juta. Jadi perhitungan ROI-nya itu adalah dalam persentase total penjualannya ya 15 juta dikurang 10 juta ya, 5 juta dibagi 10 juta dikali 100%. Nah, itu hasilnya adalah ROI-nya 50%. Berarti di sini ROI-nya dari perhitungan di atas, maka kita bisa simpulkan bahwa tingkat ROI-nya itu adalah sebesar 50%. Nah, kita nih harus mampu meyakinkan mereka, meyakinkan si eksekutif bahwa proyek tersebut nanti dapat meningkatkan ROI. Nah, yang kedua yaitu karakteristik si middle manager. Jadi selain tingkat manajemen manajemen puncak ya, si eksekutif. Nah, lalu si middle manager juga mempunyai peran ya. Biasanya akan diminta pendapatnya juga nih oleh si eksekutif untuk pengembangan sistem tersebut, yaitu manager level menengah atau middle manager. Nah,
prioritas utama si middle manager ini biasanya dia nanti adalah bagaimana meningkatkan produktivitas kerja. Jadi, sistem informasi yang nanti akan dikembangkan tersebut, nah, sistem informasi tersebut harus bisa atau mampu menunjukkan seberapa besar produktivitas kerja akan meningkat. Seberapa besar produktivitas kerjanya itu akan meningkat dengan adanya sistem baru tersebut. Jadi si middle manager dia harus bisa memastikan ya, harus bisa menunjukkan seberapa besar produktivitas kerjanya akan meningkat dengan adanya sistem yang baru tersebut. Nah, terus pengambil keputusan yang ketiga itu adalah si functional user ya. Functional user itu adalah si pengguna aplikasinya langsung ya, si usernya. Jadi si usernya kebutuhan utamanya itu adalah kebutuhan si functional user adalah suatu aplikasi yang akan mempermudah pekerjaan mereka. Jadi aplikasi tersebut, sistem informasi tersebut apabila sudah jadi ya, setelah dikembangkan, maka nanti artinya bahwa sistem informasi tersebut akan mempermudah pekerjaan mereka. Mungkin karena tingkat lebih bagus ya, sistem yang baru, tingkat pelayanannya. Jadi jika si functional user ini dilibatkan di dalam pengambilan keputusan, maka kita juga harus mampu menunjukkan kemudahan-kemudahan apa nanti yang akan diperoleh oleh si user tersebut, oleh si functional user tersebut dengan adanya sisi informasi yang akan dikembangkan. Kita harus bisa menunjukkan kemudahan-kemudahan apa nih nanti yang akan mereka peroleh, yang akan si functional user peroleh. Nah, itu tadi mengenai mengapa kita perlu perencanaan sistem. Nah, untuk poin yang ketiga adalah proses perencanaan sistem. Nah, prosesnya itu seperti apa? Proses perencanaan sistem ya dilakukan dengan yang pertama adalah menetapkan suatu kerangka kerja strategi menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Jadi proses yang dilakukan di dalam tahap perencanaan sistem ini adalah dengan kita harus bisa menetapkan kerangka kerjanya ya secara menyeluruh ya untuk memenuhi kebutuhan informasi si user. Yang kedua adalah dengan melibatkan manajer senior, pemakai senior, dan profesional sistem. Lalu kita juga harus memastikan bahwa proyek yang diusulkan itu sudah dievaluasi dan diprioritaskan. Nah, proses yang selanjutnya adalah memenuhi alasan untuk melakukan perencanaan sistem, yaitu misalkan dihubungkan dengan rencana bisnis dan untuk menghindari sejumlah kerugian. Nah, yang selanjutnya, proses selanjutnya di dalam perencanaan sistem adalah yaitu dengan membagi tugas dan tanggung jawab pada orang yang merencanakan sistem. Nah, ada yang masih ingat di sini tadi di slide yang sebelumnya sudah Ibu bahas siapa saja sih yang merencanakan sistem. Nah, mereka itu adalah tadi steering committee, chief information officer, chief executive officer, chief financial officer, dan eksekutif senior. Nah, tugasnya ini adalah tugas SC atau steering committee penghubung antara tujuan bisnis dan sistem informasi yang membantu untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu proses perencanaan sistem berikutnya adalah dengan membuat komponen laporan ya. Komponen keseluruhan yaitu berhubungan dengan sumber daya yang diperoleh ya. Yaitu 3 sampai 5 tahun yaitu meliputi personil baru, hardware, software, peralatan telekomunikasinya, lokasi komputernya, dan keamanannya. Nah, untuk komponen aplikasinya itu adalah suatu portofolio yang disetujui dari proposal proyek sistem. Secara luas menyatakan apa saja yang termasuk dalam komponen keseluruhan. Nah, proses perencanaan sistem yang selanjutnya adalah dilakukan dengan melakukan komunikasi dengan si analis sistem. Nah, ini jadi keduanya itu berhubungan dengan proses mendefinisikan kebutuhan si user atau kebutuhan pemakai. Dan perbedaannya adalah pada cakupan dan tahap rinci. Nah, tahap yang selanjutnya, proses perencanaan sistem selanjutnya adalah memastikan bahwa
pada perencanaan sistem, suatu sistem yang diusulkan itu harus layak ya, dan mendukung faktor strategik ya. Jadi, untuk menilai kedua kemungkinan tersebut, maka harus diadakan evaluasi terhadap faktor kelayakan dan faktor strategi. Nah, itu tadi proses perencanaan sistem. Nah, sekarang yang selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu pemodelan proyek. Nah, setelah tahap perencanaan sistem dibuat, kita sekarang masuk ke pemodelan proyek. Apa itu pemodelan proyek? Jadi pemodelan proyek ini mempunyai fokus pada pembuatan simulasi ya, pembuatan simulasi mengenai usaha yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan proyek. Nah, jadi dari tahap pemodelan ini nanti akan menghasilkan yang namanya sebuah WBS atau Work Breakdown Structure ya. WBS ini digunakan untuk menentukan semua usaha yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. Nah, WBS itu apa? Daftar semua pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Jadi kan kalau kita ingin mengembangkan suatu sistem informasi itu kan anggap aja itu proyek ya, suatu proyek. Nah, di dalam sebuah proyek itu kan pasti ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan ya. Proyek besarnya misalkan sistem informasi akademik. Nah, itu proyek besarnya. Di dalam sistem informasi akademik nanti akan terdiri dari banyak sub-sub yang harus dikerjakan. Nah, jadi sebuah pekerjaan yang kompleks itu nanti akan dipecah lagi menjadi beberapa sub pekerjaan. Nah, dari sub dipecah lagi. Dan beberapa pekerjaan yang terlalu kecil dan detail sebaiknya digabungkan menjadi sebuah pekerjaan. Nah, nanti itu dilakukan di dalam sebuah WBS ya. Nah, untuk pembuatan WBS ini sendiri membutuhkan kontribusi dari anggota tim yang akan terlibat di dalam proyek tersebut. Nah, jadi semua anggota tim nanti akan terlibat ya untuk pembuatan WBS tersebut. Nah, nanti setelah WBS-nya selesai dibuat, maka tim tersebut kemudian harus menggambarkan keterhubungan antara setiap tugas pekerjaannya dan juga menentukan tugas apa yang harus sudah selesai sebelum tugas lain dilakukan. Jadi, keterhubungan antar pekerjaan ini nanti dibutuhkan dalam melakukan proses penjadwalan. Nah, ini ada contoh WBS. Contoh WBS yang misalkan nih ada contoh WBS, ada proyek buat sepeda, misalkan proyek bicycle. Nah, misalkan ini proyek besarnya adalah proyek bicycle ya. Proyek bicycle itu terdiri dari dipecah lagi nih, ada pekerjaan-pekerjaannya. Ada yang pertama membuat frame-nya, frame set 1.1, terus ada crankset 1.2, terus membuat wheel 1.3. Nah, 1.1 bisa dipecah lagi pekerjaannya ya, bisa dipecah lagi menjadi supaya yang kompleks ini dipecah lagi menjadi beberapa sub lagi. 1.1.1 frame set itu terdiri dari frame, ada handlebar, ada fork, ada seat. Nah, seperti itu. Nah, WBS itu seperti ini gambarannya. Seperti proyek sepeda. Jadi di sini ada berapa level nih? Level 1 adalah proyeknya yang besar, lalu di level 2 ada subnya, lalu di dalam subnya level 2 ada subnya lagi ya. Nah, bisa juga nih seperti contoh yang 1.6, ini ada di dalam 1.6 ada sub lagi, dalam 1.61 ada subnya lagi. Nah, jadi ini terdiri dari 4 level ya WBS-nya. Nah, seperti ini. Jadi pekerjaan yang list dari pekerjaan yang kompleks itu dipecah lagi supaya lebih mudah. Nah, atau nih ada contoh WBS yang kedua. Misalkan ada proyek bank proyek ya, misalkan ini proyek utamanya. Bank proyek itu nanti list pekerjaannya terdiri dari conceptualize dan initialize proyek, terus ada develop, ada analysis, design, construction. Nah, ini dari masing-masing sub proyek bank proyek ini 1.0 bisa dipecah lagi seperti tadi ya. Misalkan pada tahap testing 6.0
dipecah lagi jadi 6.1, ada test plan, testing itu terdiri dari test plan, ada test result report. 6.2 bisa dipecah lagi jadi 6.2.1, review test plan with client. Nah, seperti itu ya WBS ya. Jadi, pembuatan WBS ini, dalam membuat WBS ini, membutuhkan kontribusi dari semua anggota tim yang akan terlibat di dalam proyek tersebut. Nah, nanti setelah WBS yang selesai dibuat, tim tersebut harus menggambarkan keterhubungannya antar setiap tugas pekerjaan dan juga menentukan tugas apa yang harus sudah selesai sebelum tugas yang lain dilakukan. Nah, nanti keterhubungan antar pekerjaan ini dibutuhkan dalam melakukan proses penjadwalan, ya. Nah, untuk perkiraan atau estimasi ya dan penjadwalan proyek ini fokus kepada penentuan waktu, biaya, dan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek. Nah, jadi biasanya kebanyakan orang adalah nanti akan ada estimasi pekerjaannya, ya. Nah, ini perkiraan dan penjadwalan proyek ini fokus pada penentuan waktu, biaya, dan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek. Jadi nanti akan ditentukan seberapa besar man hours-nya atau man days-nya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Man hours itu artinya dalam 1 jam dia bisa menyelesaikan berapa pekerjaan ya. Kalau man days itu berarti dalam 1 hari ya, dalam 1 hari seberapa besar dia bisa menyelesaikan pekerjaannya Nah, di sini ada 7 tahapan proses estimasinya atau perkiraannya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Yaitu yang pertama dengan membuat estimasi pekerjaan. Nah, jadi estimasi pekerjaan ini harus melibatkan anggota tim yang menjalankan pekerjaan tersebut. Sehingga estimasi tersebut akan realistis ya, dan anggota tim akan punya komitmen ya, dan termotivasi untuk mencapai estimasi tersebut. Nah, lalu langkah yang kedua adalah membuat perencanaan awal. Nah, perencanaan awal proyek ya, ini isinya adalah sebuah jadwal yang dibuat berdasarkan ketergantungan antar pekerjaan ya, dan estimasi pekerjaan tersebut. Nah, jadwal itu isinya adalah kapan pekerjaan tersebut akan dimulai, berapa lama, dan kapan pekerjaan tersebut harus sudah selesai. Nah, nanti biayanya itu bisa dihitung dari pekerjaan apa saja yang harus dilakukan dari biaya untuk pembelian barang. Nah, langkah yang ketiga, tahapan proses estimasi yang ketiga adalah membandingkan perencanaan awal dengan tujuan ya. Jadi tahap selanjutnya adalah perbandingan antara tujuan awal proyek dengan estimasi rencana jadwal dan biaya yang sudah dilakukan. Nah, jadi tujuan awal proyek biasanya merupakan hal yang konstan dan telah disetujui oleh si eksekutif. Ya. Lalu langkah yang keempat adalah negosiasi perubahan untuk estimasi. Jadi kita harus melakukan perubahan estimasi mengenai rencana waktu dan anggaran supaya sesuai dengan tujuan awal. Nah, selanjutnya adalah negosiasi perubahan untuk tujuan proyek. Nah, di langkah yang kelima ini melakukan negosiasi dengan pihak eksekutif ya. Eksekutif tadi kan pihak manajemen atas ya, tingkat atas. Karena dengan adanya perubahan estimasi yang telah dilakukan, maka rencana awal tersebut tidak realistis. Jadi, perubahan rencananya misalkan bisa berupa penambahan waktu dan anggaran ya, ataupun pengurangan kompleksitas sistem. Nah, lalu langkah yang selanjutnya adalah membuat keputusan apakah terus atau berhenti. Nah, jadi setelah melakukan langkah yang keempat dan kelima tadi, maka kita harus mengambil keputusan apakah nanti akan meneruskan proyek tersebut atau tidak. Langkah yang terakhir ya, mempersiapkan jadwal dan anggaran. Jadi, rencana awal pengembangan sistem informasi kan udah siap. Nah, rencana ini ada 3 hal, yaitu jadwal kegiatan, yaitu waktu mulainya, durasinya, dan waktu selesainya, dan juga alokasi sumber daya manusia terhadap kegiatan dan rencana anggaran. Nah, itu adalah 7 tahapan proses estimasi. Nah, ini masih ada lanjutannya tadi ya, mengenai pemodelan proyek tadi ya.
Ini masih lanjutan pemodelan proyek tadi, yaitu menyeimbangkan rencana proyek tersebut dengan kondisi organisasi. Nah, yang selanjutnya adalah persetujuan rencana dokumen terkait rencana target ya, target tanggal selesai, target biaya, dan target rencana penggunaan sumber daya. Nah, dokumen ini nanti merupakan dokumen persetujuan antara project leader, eksekutif, dan klien yang akan digunakan sebagai acuan jika selama proyek berlangsung terjadi perubahan ruang lingkup proyek dan juga digunakan sebagai acuan untuk mengukur performa tim. Nah, selesai. Nah, itu materi terakhir ya, mengenai pemodelan proyek. Jadi tadi tahap terakhirnya adalah persetujuan rencana dokumen terkait rencana target. Nah, ya, untuk malam ini materi mengenai perencanaan sistem sudah selesai. Nanti silahkan jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya langsung ke Ibu. Baiklah, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.